Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ma min syaukatin yusibu jasadil mu'min illa wa fihi kafarah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang insyaallah kita sama-sama senantiasa dan selalu mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kefahaman oleh Allah. Orang yang faham dan mengerti nilai-nilai akhirat, kalkulasinya, kalkulatornya menggunakan kalkulator akhirat. Perhitungannya perhitungan keuntungan akhirat. Dia akan mau, dia akan semangat melakukan amal-amal yang akan membuat dia untung di akhirat. Karena orang yang untung di akhirat pasti untung di dunia. Tapi orang yang untung di dunia belum tentu untung di akhirat. Dalilnya mana? Man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harsihi. Barang siapa orang yang menggunakan kalkulator akhirat, perhitungan akhirat, nazid lahu fi harsihi, kata Allah, aku tambahkan untuknya keuntungan di dunia. Wa man kana yuridu harsad dunya, tapi siapa orang yang menggunakan kalkulator dunia saja, tidak peduli kepada akhirat, tidak mau tahu urusan akhirat, bahkan akhirat dianggap dongeng dan cerita hayalan, nu'tihi minha, aku kasih apa yang dia mau, kata Allah. Kamu mau dunia saja, silahkan, ambil itu dunia, nikmati itu dunia, makan itu dunia. Tapi di akhir ayat itu Allah tutup, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi ingat wahai manusia, kamu nanti di akhirat tidak dapat bagian apapun kecuali neraka jahanam. Silahkan apa yang kau inginkan, apa yang kau mau, tidak masalah. Tapi ingat, kalau kamu lupakan akhirat, kau anggap akhirat dongeng dan cerita hayalan, maka nanti kau di akhirat tidak dapat bagian apa-apa kecuali neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka orang-orang yang datang pada malam hari ini, insya Allah tergolong orang-orang yang faham, tergolong orang-orang yang cinta akhirat, yang mau menggunakan kalkulator akhirat dalam kehidupannya. Maka bisa dipastikan keuntungan akan Allah berikan kepada kita, baik di dunia yang sementara sampai di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara sekalian rahimakumullah, as-sabru wat tawakkul, sabar dan tawakal. As-sabru wat tawakkal, sabar dan tawakal. Ini memang bergandengan, dan ini memang merupakan sesuatu yang besar, sesuatu yang mesti kita miliki dalam kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita
untuk saling memberikan wasiat atas perkara yang hak dan sabar. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Salinglah kamu memberi nasihat atas perkara yang hak, dan salinglah kamu memberi nasihat atas perkara kesabaran. Apa sebenarnya makna sabar itu? Makna sabar itu adalah as-sabat ala ahkamil Quran was sunnah wa habsun nafas minas sukhat wal jaza. Arti daripada sabar itu adalah as-sabat ala ahkamil Quran was sunnah, menetapkan diri kita istiqomah dalam Al-Quran dan sunnah. Tetap istiqomah, jangan mundur, jangan cengeng, jangan putus asa, jangan berhenti, jangan libur, jangan cuti. Sabar, tetap dalam Al-Quran dan sunnah. Yakin. Kadang datang benturan dari kanan, sabar. Kadang datang benturan dari kiri, sabar. Kadang datang benturan dari depan, sabar. Kadang datang benturan dari belakang, sabar. Tetap kita berada di dalam Al-Quran dan sunnah. Wa habsun nafas, dan kita mengekang nafsu kita, mengendalikan hati kita, diri kita daripada kemurungan dan kemarahan. Itu arti sabar secara istilah. Maka bagaimana kita mampu memahami makna sabar ini dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua di antara kita ini pasti mendapatkan ujian dalam hidupnya. Dan ujiannya memang macam-macam, masing-masing. Ada yang diuji dari kekayaan, ada yang diuji dari kemiskinan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan lapar, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan atasannya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, macam-macam. Maka orang yang sabar, as-sabat al-ahkamil Quran wa sunnah, dia tetap istiqomah dalam keadaan apapun. Dia istiqomah berada di dalam Al-Quran dan sunnah. Ini namanya orang yang sabar. Maka sabar itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, terbagi menjadi 3. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah, sabar ketika orang itu taat kepada Allah. Jadi yang namanya taat kepada Allah itu ya perlu sabar. Contohnya, ketika kita duduk di dalam majelis taklim pada malam hari ini, ya perlu sabar. Karena setan kan tidak suka, nafsu kan tidak suka. Kadang-kadang mereka menghantui kita, membisikkan bisikan kepada kita supaya kita tidak mau, supaya kita enggan. Tapi kita diperintahkan untuk sabar. Sabar dalam Al-Quran dan sunnah. Maka diperintahkan as-sabru ala ta'ah, sabar ketika kamu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam ketaatan itu perlu kesabaran. Kalau manusia tidak sabar, tidak bisa dia taat kepada Allah. Nggak bisa. Manusia tidak punya kesabaran, dia tidak mampu taat kepada Allah. Apalagi sampai dia mampu menikmati ibadah, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia tidak sabar. Maka di dalam ketaatan kita kepada Allah pun kita diperintahkan untuk sabar. As-sabru ala ta'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sabru alal ma'siyah. Sabar untuk tidak melakukan dosa. Sabar untuk tidak maksiat kepada Allah. Untuk meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, ini juga perlu kesabaran.
Kalau nggak sabar, dia pasti terjerumus di dalam dosa. Kenapa? Karena dia tidak sabar. Ketika kita melihat sesuatu yang haram, mata ingin melihat, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, tundukkan pandangan kamu, sabar untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ketika ingin makan dan kita tahu makanan itu haram, makanan itu syubhat, sabar, jangan kita makan. Hentikan apa yang dilarang oleh Allah. Sabar untuk tidak melakukan dosa. Sabar untuk tidak melakukan maksiat. Ketika ingin mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah, sabar, tidak mau mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, untuk melakukan perintah-perintah Allah, itu perlu kesabaran. Baru yang ketiga, as-sabru 'alal adza. Sabar ketika kita mendapatkan musibah, sabar ketika kita mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa dunia ini memang tempatnya ujian. Semua manusia akan mendapatkan ujian, dan ujiannya memang berbeda-beda. Tapi semua mendapatkan ujian, jangankan kita. Para nabi yang sudah jelas-jelas manusia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka pun mendapatkan ujian. Kita kan sering dengar bagaimana ujiannya Nabiullah Ayub alaihi salam, bagaimana ujiannya Nabiullah Musa alaihi salam, bagaimana ujiannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, bagaimana ujiannya Nabiullah Ismail alaihi salam, bagaimana ujiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Hidup mereka juga tidak luput dari ujian yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Karena memang seperti itulah cerita dunia ini. Cerita dunia ini ya memang seperti itu. Manusia itu akan mendapatkan ujian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk bersabar saat kita menghadapi ujian-ujian dari Allah. Maka orang yang saat mendapatkan ujian dari Allah bersabar, dia tergolong orang yang menang. Dan orang yang tidak sabar, dia orang yang kalah. Karena ketika dia sabar, mendapatkan pahala yang luar biasa. Mendapatkan pahala yang luar biasa. Tapi ketika dia tidak sabar, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Sudah dapat ujian besar, kok nggak sabar, ya nggak dapat apa-apa. Kan rugi 2 kali. Kan konyol orang tersebut. Kenapa jadi rugi? Kenapa jadi konyol? Karena tidak paham. Coba dia fahami ini kehidupan dengan baik. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan ujian kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk bersabar. Ikuti kehendak Allah. Lakukan kehendak Allah. Maka kita akan mendapatkan keuntungan 2 kali. Di dunia untung, di akhirat untung. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga, Allah Subhanahu wa ta'ala panggil malaikat. Ya malaikati idhab wanzur. Wahai malaikatku, pergi kamu lihat bagaimana ciptaanku yang namanya surga. Maka dilihatlah oleh malaikat, memang luar biasa itu surga. Coba bayangkan, malaikat aja yang hebat seperti itu, yang besar seperti itu, yang luar biasa seperti itu, kaget-kaget melihat surga. Karena apa? Karena memang mala ainun ra'at, gak bisa dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, gak bisa didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbil bashar, gak bisa dibayangin. Dihayalkan aja gak bisa. Bagaimana itu indahnya surga. Sampai malaikatnya kaget-kaget ketika melihat ciptaan Allah yang namanya surga. Kemudian
Malaikatnya ditanya, bagaimana wahai malaikat? Oh, demi kebesaranmu ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, tidak ada satupun manusia yang melihatnya kecuali dia pasti ingin masuk ke dalamnya. Tidak ada satupun manusia yang melihatnya atau mendengarkannya kecuali dia ingin masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena luar biasa itu surga. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bungkus itu surga bil makarih, dengan sesuatu yang dibenci oleh hati manusia, yang tidak disukai oleh perasaan manusia, yang berlawanan dengan nafsu manusia. Setelah dibungkus itu surga dengan sesuatu yang tidak menyenangkan menurut nafsu, Allah perintahkan lagi kepada malaikat untuk melihat. Sekarang kamu lihat wahai malaikat, bagaimana keadaan surga. Setelah dilihat lagi oleh malaikat, terkejut malaikat. Aduh, demi kebesaranmu ya Allah, begitu berat jalan ke surga. Aku khawatir manusia ini tidak ada yang sanggup masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dibungkus dengan makarih, sesuatu yang dibenci oleh nafsu manusia. Malaikat itu khawatir manusia ini nggak sabar. Manusia ini nggak mampu karena dia tidak sabar untuk taat kepada Allah. Dapat ujian, dapat godaan, dapat benturan, dilepas imannya. Kan banyak manusia seperti itu. Begitu ada iming-iming, ada tawaran, ada ujian, dilepas imannya, dijual imannya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga yang sangat murah. Sangat murah dijual ini agama. Kenapa? Karena dia tidak tahu nilai iman. Maka malaikat saat itu khawatir, jangan-jangan manusia ini tidak akan ada yang mampu masuk ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan ini malaikat untuk melihat neraka. Setelah Allah ciptakan neraka, ketika dilihat itu neraka, subhanallah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, memang begitu dahsyat, memang sangat mengerikan. Memang penderitaan di neraka itu luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Bagaimana sengsaranya manusia, bagaimana hinanya manusia, bagaimana sakitnya manusia yang akan menjadi penghuni neraka. Maka malaikat mengatakan, demi kebesaranmu ya Allah, tidak akan ada satu manusia pun yang berani masuk ke dalam neraka. Tidak ada yang berani. Sangat mengerikan, sangat dahsyat. Manusia pasti akan takut, manusia pasti akan lari daripada neraka. Wa khuffatin nar bisyahwat. Tapi neraka itu dibungkus dengan syahwat, diselimuti dengan syahwat, sesuatu yang menggiurkan perasaan, sesuatu yang menyenangkan nafsu, sehingga banyak manusia berbondong-bondong mau mengerjakan satu pekerjaan yang membuat dia menjadi penghuni neraka. Kenapa? Dia tahu itu perkara yang buruk. Dia tahu itu sesuatu yang berdosa. Kok dikerjakan juga? Nggak mampu sabar. Nggak mampu mengendalikan nafsu. Tidak mampu sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Maka walaupun dia tahu itu dosa, itu sesuatu yang akan membawa dia ke neraka jahanam, maka tetap diterjang juga, tetap ditabrak juga. Kenapa? Karena manusia tidak sabar. Maka setelah neraka itu dibungkus dengan sesuatu yang memuaskan nafsu manusia, malaikatnya disuruh lihat lagi. Setelah dilihat lagi oleh malaikat, malaikatnya khawatir. Jangan-jangan hamba-hambamu akan masuk ke dalam neraka secara berbondong-bondong ya Allah. Jangan-jangan manusia ini berbondong-bondong akan masuk neraka. Kenapa? Karena nggak mampu sabar. Nggak mampu sabar untuk taat kepada Allah. Tidak mampu sabar untuk meninggalkan segala bentuk maksiat. Sehingga apa-apa yang diharamkan oleh Allah ditabrak juga, diterjang juga, sehingga dia masuk dalam jurang dosa.
akhirnya menjadi penghuni neraka. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada siksa neraka. Dan mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, rahimakumullah. Maka dari itu kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberitahu kita oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagaimana pentingnya sabar itu. Sehingga kurang lebih ada 90 ayat Al-Quran yang bercerita mengenai pentingnya sabar. Itu bukti bahwa sabar itu nggak main-main. Sampai Allah sebutkan 90 kali di dalam Al-Quran mengenai keutamaan sabar. Perintah Allah mengenai sabar. Anjuran Allah kepada kita supaya kita sabar. Karena kalau orang itu gak sabar, gak bisa dia jadi orang Islam yang baik. Gak mungkin. Kalau dia tidak sabar, tidak mungkin dia jadi orang Islam yang baik. Tidak mungkin dia mampu taat kepada Allah. Tidak mungkin dia mampu meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena dia tidak sabar. Maka tidak kurang-kurang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita sampai Allah sebutkan kurang lebih 90 kali di dalam firman-firmannya mengenai pentingnya kesabaran seorang hamba. Itu bukti nyata bahwa sabar itu sangat penting kalau kita ingin menjadi orang Islam yang baik, kalau kita ingin menjadi orang Islam yang selamat, kalau kita ingin menjadi orang Islam yang sukses. Bukti yang lain apa? Kalau sabar itu penting. Allah Subhanahu wa ta'ala gandengkan kesabaran itu dengan sholat. Kita kan tahu, sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat tiangnya agama. Maudhi'is sholah fil Islam ka maudhi'ir ras fil jasad. Kedudukan sholat di dalam Islam ka maudhi'ir ra'as fil jasad, seperti kedudukan kepala pada badan manusia. Lah ini sabar karena dia penting, karena dia juga utama. Allah Subhanahu wa ta'ala gandengkan dia bersama sholat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah. Haraplah pertolongan dari Allah. Bermunajatlah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dulu, baru Allah katakan sholat. Artinya apa? Karunia yang besar itu nggak bisa kita dapatkan tanpa kesabaran. Hadiah yang besar itu nggak bisa kita dapatkan tanpa kesabaran. Maka Allah ingatkan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Itu sesuatu yang besar, bukan main-main. Ketika kamu memiliki dua perkara, sabar dan sholat, maka setiap kebutuhan apa-apa yang kau hajatkan akan Allah datangkan kepada kamu. Itu caranya bagaimana mendatangkan pertolongan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu bukti, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana pentingnya sabar dalam kehidupan kita. Bukti yang lain, bahwa sabar itu sesuatu yang besar dan sesuatu yang penting. Inna muqimatid din kulluha murtabitatun bihi. Sesungguhnya perintah-perintah Allah secara keseluruhan itu ada gandengannya dengan sabar. Ajaran Islam yang datang kepada kita, yang lengkap ada di dalam Al-Quran, disuguhkan kepada kita melalui Nabi SAW, itu semuanya ada hubungannya dengan sabar. Seperti yang saya sampaikan tadi. Semua perintah Allah. Sholat, kalau nggak sabar, nggak bisa. Puasa, kalau tidak sabar, tidak bisa. Zakat, kalau nggak sabar, nggak bisa.
Hati manusia mau membelanjakan hartanya sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan keinginannya. Tapi Islam mengajarkan sabar. Jangan kau belanjakan semua harta kamu sesuai nafsu kamu. Karena di dalam harta kamu ada perintah Allah, ada hak orang lain. Makan dan minum, nafsu manusia mau makan apa saja, nggak mau berhenti-berhenti, maunya makan pagi, siang, sore, malam, terus mau makan. Tapi Allah perintahkan kita untuk sabar, puasa, ada batasnya. Jadi semua perintah-perintah Allah, semua aturan-aturan agama, semua langkah-langkah orang Islam itu ada hubungannya dengan sabar. Karena manusia tanpa kesabaran tidak mampu taat kepada Allah. Manusia tanpa kesabaran tidak mampu meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka sabar merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk mewujudkan orang Islam yang baik. Itu bukti. Itu tanda bagaimana pentingnya sabar dalam kehidupan manusia. Bukti yang lain apa? Kalau sabar itu penting. Bukti yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah. Kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang di depannya diawali dengan sumpah Allah, hati-hati. Jangan main-main dengan hal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kita, yang punya dunia dan alam semesta, yang paling paham mengenai baik dan buruknya manusia. Allah ingatkan kepada kita dan supaya kita tidak bandel, supaya kita tidak ragu, supaya kita tidak ngeyel, Allah sampai sumpah. Apa itu sumpahnya Allah? Wal asr. Demi masa, demi waktu. Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Innal insana lafi husr. Semua manusia dalam keadaan rugi, tidak terkecuali. Laki, perempuan, kaya, miskin, pejabat, rakyat, Arab, Ajam, semua rugi. Terus siapa yang tidak rugi? Dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Ada iman. Ada iman di dalam hatinya. Ada iman kepada Allah di dalam hatinya. Apa cukup iman saja? Tidak cukup. Harus dibuktikan iman itu. Wa amilus shalihat. Dia harus buktikan imannya dengan amal saleh. Tidak cukup pengakuan iman dengan lisan saja. Banyak orang-orang mengaku dirinya beriman, buktinya apa? Likulli haqqin haqiqah wa ma haqiqatu ma taqul. Sesuatu yang hak itu ada buktinya. Apa buktinya kau mengatakan diri kamu beriman? Seperti Haris, ketika dia ditanya oleh Nabi SAW, "Kaifa asbahta ya Haris?" Bagaimana keadaan kamu hari ini wahai Haris? Asbahtu mu'minan haqqa ya Rasulullah. Pagi hari ini imanku kuat, imanku benar, imanku hak ya Rasulullah. Nabi ingin bukti. Buktinya apa? Likulli haqqin haqiqah wa ma haqiqatu ma taqulu ya Haris. Segala sesuatu yang hak ada buktinya. Kau katakan diri kamu beriman, buktinya apa wahai Haris? Baru dia cerita, baru diterima oleh Nabi. Jadi tidak bisa kita hanya mengaku diri kita beriman. Buktinya apa? Tunjukkan kepada Allah, tunjukkan kepada Nabi bahwa kita orang-orang beriman. Azhafat nafsi anid dunya. Pesona dunia sudah aku sadari saat ini ya Rasulullah. Hakikat dunia sudah aku fahami ya Rasulullah. Wa adma'u fi nahari. Aku senang saat aku mampu berpuasa di siang hari. Gembira dan puas hatiku ketika orang-orang makan dan minum, tapi aku mampu berpuasa di tengah terik panas matahari. Wa ashartu layali. Dan aku senang ya Rasulullah. Aku gembira ya Rasulullah. Aku puas hati ya Rasulullah. Ketika orang-orang tidur di tengah malam, aku mampu bangun bermunajat dan bermesraan dengan Allah.
Wa ka'anni anzur ila arsy rabbi barizah tahta aini. Dan seakan-akan aku mampu melihat arsy Allah terbentang di depan mataku. Wa ka'anni anzur ila ahlil jannah yatazawarun. Seakan-akan aku mampu melihat penghuni surga bergembira, berziarah satu dengan yang lain karena Allah. Wa ka'anni anzur ila ahlin nar yata'awun. Dan seakan aku mampu melihat bagaimana raungan, rintihan penghuni neraka karena siksa dan adab Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW katakan, sodakta ya Haris. Benar kamu wahai Haris. Benar kamu wahai Haris. Itu bukti iman. Itu tanda iman. Anta rajulun nawwarallahu qalbak falzam. Kamulah lelaki yang Allah cahayai hati kamu dengan cahaya iman. Kamulah lelaki yang Allah sinari hati kamu dengan cahaya iman. Falzam, pegang teguhlah. Gigitlah iman itu dengan gigi geraham kamu ya Haris. Jangan sampai lepas. Jangan sampai kau jual. Karena banyak di akhir zaman, pagi hari beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, paginya sudah kafir. Dia jual agama dengan harga yang murah. Maka bukti bahwa sabar itu sesuatu yang penting, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa. Semua manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang yang beriman. Tidak cukup iman saja. Buktikan dengan amal soleh. Wa amilus solehat. Terus cukup? Belum cukup juga. Wa tawasau bil haq. Saling mewasiatkan perkara yang hak. Menasihati manusia atas perkara yang hak, disampaikan yang hak. Jangan malu, jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan yang hak, betul-betul karena Allah, maka orang tidak akan marah. Orang tidak akan sakit hati ketika kita ikhlas menyampaikan yang hak. Tawasau bil haq. Tapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala uji juga. Seperti para nabi dan para rasul. Mereka ikhlas di dalam dakwah. Mereka menyampaikan ini agama. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wasbir ala ma yaqulun. Wahai Muhammad, sabar atas apa yang mereka katakan kepada kamu. Disuruh sabar. Kenapa? Karena ketika kita sampaikan yang hak, perlu kesabaran. Maka ayat itu ditutup wa tawasau bis sabr. Maka harus kita saling berwasiat perkara kesabaran. Kok begitu? Karena memang nggak mampu. Manusia tanpa sabar dia tidak akan mampu menyampaikan yang hak. Manusia tanpa sabar dia tidak akan mampu beriman kepada Allah. Manusia tanpa sabar dia tidak akan mampu membuktikan imannya di hadapan Allah. Maka ketika kita mau mengaku beriman kepada Allah, ketika kita mau menunjukkan bahwa diri kita orang beriman dengan mengaplikasikan iman dalam amal sehari-hari, ketika kita mau menyampaikan yang hak, maka dibutuhkan saat itu yang namanya kesabaran. Itulah bukti bahwa yang namanya kesabaran itu sesuatu yang besar di dalam Islam. Sesuatu yang penting di dalam Islam. Coba bapak-bapak, ibu-ibu pahami perkara ini. Sabar dalam taat kepada Allah. Sabar tidak melakukan maksiat kepada Allah. Kalau ingin melakukan dosa, ingat, oh iya, saya sudah dengar ceramah bahwa saya harus sabar untuk tidak melakukan dosa sekecil apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau taat kepada Allah, datang tantangan, datang ujian, ingat, oh iya, saya sudah mendengarkan taklim bahwa saya harus sabar ketika saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapati ujian dan tantangan, ingat bahwa kita juga harus sabar. Karena dunia ini memang tempatnya ujian. Kalau kita sabar, kita sukses. Kalau kita sabar, kita selamat. Maka insya Allah ketika kesabaran itu bergandeng dalam kehidupan kita, maka kita akan termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, rahimakumullah. Sekarang perintah-perintah Allah kepada manusia
yang memerintahkan kita supaya kita sabar. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir inna wa'dallahi haq." Sabarlah kamu. Dan ingat wahai manusia, bahwa janji Allah itu pasti. Nah ini. Kita disuruh sabar, bukan disuruh sabar begitu saja. Allah kasih tahu kepada kita bahwa di dalam kesabaran kamu itu ada sesuatu yang besar. Ada janji-janji Allah yang agung. Dan Allah tidak akan pernah berdusta. Allah tidak pernah menipu hambanya. Maka saat kita harus bersabar ketika taat kepada Allah. Saat kita harus bersabar meninggalkan segala dosa dan maksiat. Ketika kita harus bersabar ketika mendapat musibah, ujian, ingat, anna wa'adallahi haq. Sesungguhnya janji-janji Allah itu benar. Janji Allah itu besar. Janji Allah itu agung. Dan itu pasti akan kita dapatkan atas kesabaran kita saat kita hidup di dunia ini. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir ala ma yaqulun." Nabi sendiri disuruh sabar sama Allah. Apa Allah nggak mampu membela nabinya? Mampu dong. Allah kan punya segala-galanya. Allah yang punya dunia ini. Allah punya malaikat yang sangat besar. Kalau Allah ingin hancurkan dunia ini, dalam waktu singkat hancur dunia ini. Dan tidak ada yang bisa melawan kekuasaan Allah. Raja sehebat apapun, penguasa sebesar apapun, tidak ada artinya. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin membinasakan si Namrud, raja yang sombong, tidak perlu pakai malaikat. Cukup Allah kirim satu lalat yang pincang, habis itu Namrud. Habis kerajaan Namrud ini. Jadi Allah Maha Besar. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk sabar? Karena di dalam kesabaran itu ada fadilah-fadilah. Di dalam kesabaran itu ada pahala yang besar. Ada manzilah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Walaupun Allah hakikatnya mampu membela kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Ketika diolok-olok, diejek-ejek oleh musyrikin Quraisy. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wasbir ala ma yaqulun." Sabar kamu atas apa yang mereka katakan. Sabar. Jangan terlalu ditanggapi. Biar mereka berbuat itu kepada kamu. Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Jangan terlalu dekat. Jangan terlalu rapat. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Artinya, Nabi saja disuruh sabar, apalagi kita. Nabi yang luar biasa, dia punya kesabarannya, tetap diperintahkan oleh Allah untuk sabar. Apalagi kita yang kadang-kadang tidak sabar. Maka kita disuruh oleh Allah untuk sabar. Karena di dalam sabar itu ada keuntungan yang luar biasa. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain mengenai kesabaran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur." Wahai anakku. Ini kata Luqman kepada anaknya. Aqimis sholata, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan orang untuk berbuat ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah manusia dari kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan sabar atas apa-apa yang menimpa kamu. Sabar. Sabar atas apa-apa yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur, karena itu sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah dan itu merupakan sesuatu yang besar. Itu perintah. Jadi sabar itu perintah Allah. Harus kita miliki, harus ada, harus bergandengan dalam sifat kita sehari-hari. Karena manusia tidak akan mampu taat kepada Allah tanpa kesabaran. Manusia tidak akan mampu mendapatkan karunia yang besar tanpa kesabaran. Tapi ketika dia mampu bersabar, subhanallah,
dia akan mendapatkan manzilah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia yang sholatnya biasa-biasa saja, puasanya biasa-biasa saja, ibadahnya biasa-biasa saja, tapi ternyata dia mendapat kedudukan yang tinggi di akhirat nanti. Dari mana itu? Karena sabar. Karena sabar atas ujian-ujian, benturan-benturan yang pernah dia alami dalam hidupnya. Sehingga Allah kasih manzilah yang sangat besar di akhirat nanti. Maka di dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti akan pisahkan ahlul afiyah dan ahlul musibah. Orang yang di dunia dapat enak terus, dan orang yang di dunia dapat musibah, ujian, cobaan, tantangan terus menerus. Nanti di akhirat dipisahkan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk menanya, menghisab ahlul musibah. Subuh ahlul musibah. Coba periksa dulu ahlul musibah. Orang yang banyak masalah di dunia, banyak ujian, banyak tantangan. Ternyata setelah dihisab itu dosa-dosanya sudah habis. Dosa-dosanya sudah bersih. Kenapa? Karena dia sabar ketika menghadapi musibah. Atas kesabaran dia, bukan atas ibadahnya dia. Karena kesabaran dia yang bertubi-tubi menghadapi musibah, ujian daripada Allah, tapi dia sabar, dia istiqomah, dia tidak jual imannya, dia tidak mundur, dia tidak putus asa. Sampai ternyata ketika dilihat habis, sudah bersih, itu dosa-dosa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, berikan kepada dia 3 perkara. Kepada orang yang banyak musibah saat di dunia tadi, berikan kepada dia 3 perkara. Yang pertama, a'tihi khairan, berikan kepada dia kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan itu adalah surga. Janji Allah. Atas kesabaran yang dia miliki saat dia hidup di dunia, Allah berikan surga kepada dia. Yang kedua, Allah berikan afiat, kesehatan, kebugaran, kesegaran. Diganti sakit-sakit saat di dunia, lelah-lelah saat di dunia, lemas-lemas saat di dunia, dibayar kontan oleh Allah, disehatkan badannya, disegarkan tubuhnya, dikasih surga. Untuk menikmati surga yang begitu indah, harus sehat dong, harus kuat badannya, maka dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih dahsyat lagi, dia dikasih yang ketiga. Apa itu? Manzilah. Dikasih kedudukan yang tinggi. Ini yang paling hebat. Sudah masuk surga, kedudukannya kelas eksekutif. Kedudukannya beda dengan orang-orang yang lain. Kenapa? Karena dia sabar saat di dunia. Sabar saat di dunia. Banyak ujian, banyak tantangan. Subhanallah, dia sabar. Maka dia dikasih manzilah oleh Allah, kedudukan yang tinggi. Sampai saat itu, kelompok yang afiyah tadi, yang selalu sehat, selalu senang, selalu nyaman, tidak ada masalah, melihat, loh, ini kok tinggi sekali kedudukannya. Ternyata setelah ditanya, bukan karena ibadahnya, karena kesabaran mereka. Lalu ahlul afiyah ini minta, ya Allah, alangkah baiknya kalau musibah-musibah itu Engkau berikan kepada aku saat aku di dunia dulu, ya Allah, sehingga aku mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti mereka, ya Allah. Coba bayangkan, orang-orang nggak dapat masalah saat di dunia, dia minta. Alangkah baiknya kalau dulu saat di dunia Engkau berikan juga kepada aku musibah-musibah, sehingga aku mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah,
orang-orang yang mendapatkan ujian, musibah daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak seharusnya dia bersusah hati. Tidak seharusnya dia putus asa. Ketahuilah bahwa di dalam musibah-musibah tersebut ada sesuatu yang sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Keselamatan atas kamu, atas kesabaran yang kau miliki saat kau hidup di dunia. Maka saat ini Allah Subhanahu wa taala balas kepada kamu dengan rumah kenikmatan yang luar biasa. Apa itu? Itu adalah surga. Mengenai ayat ini ada satu kisah. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang tidak terkenal ini sahabat. Namanya Abu Qilabah. Tapi dia sangat hebat. Karena dia termasuk orang yang mendapat jaminan surga. Ini orang gak punya apa-apa. Tangannya buntung, matanya buta. Abu Ibrahim menceritakan suatu hari ketika dia berjalan. Karena tersesat. Sampai melewati padang pasir yang luas. Tidak menemukan jalan. Dia perlu makanan dan minuman. Terlihat olehnya ada gubuk, ada tenda kumuh. Maka didatangi tenda tersebut. Sesampainya dia di situ, ternyata ada seorang tua yang buntung tangannya, buta matanya, dan yang lebih mengherankan lagi, dia tinggal di padang pasir yang tidak ada apa-apa di situ. Dan di dalam tenda si lelaki tua tadi tidak ada makanan dan minuman. Dia tambah lagi terkejut. Tapi dilihat olehnya, mulut si lelaki tua tadi sedang komat kamit. Setelah didengarkan, didekatkan telinganya, ternyata dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalani mimman katsir minan nas. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin minan nas. Aku memuji Allah, aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia kepada aku lebih daripada banyak manusia. Ini kan ucapan yang luar biasa. Dalam pandangan mata nggak ada apa-apa yang dia miliki. Sanak keluarga tidak ada, matanya buta, tangannya buntung, makanan minuman tidak ada, tempat tinggal di tempat yang terpencil, tapi dia selalu berzikir kepada Allah dengan memuji nama Allah atas karunia yang Allah berikan kepada dia. Maka dia mengucapkan salam. Dijawablah salam tersebut. Maka si musafir ini ingin tahu apa sebabnya dia selalu berzikir seperti itu. Maka si kakek tua yang sakit ini mengatakan, aku akan memberikan jawaban kepada kamu setelah aku minta satu permintaanku kepadamu. Tapi si musafir tetap mengatakan, jawablah dulu pertanyaanku, maka permintaan kamu akan aku tunaikan. Maka si laki-laki tua mulai menceritakan bagaimana karunia besar yang Allah berikan kepada dia. Dia ceritakan berapa banyak di dunia ini manusia yang tidak punya mata dan dia tidak mampu menggunakan dirinya untuk taat kepada Allah. Berapa banyak di dunia ini manusia yang tidak punya tangan dan dia tidak bisa menggunakan dirinya untuk taat kepada Allah. Tetapi dia walaupun buta matanya, tetap dia mampu taat kepada Allah. Walaupun buntung tangannya, dia mampu taat kepada Allah. Itulah karunia besar yang Allah berikan kepada dia dibandingkan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Dan Allah tetap memberikan kepada aku, masih memberikan kepada aku akal yang sehat, mulut yang bisa berbicara,
telinga yang mampu mendengar, sehingga aku mendengar perkataan kamu, aku bisa berbicara kepada kamu, dan aku bisa berpikir untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka terkejutlah si musafir itu. Begitu hebatnya ini orang. Dalam keadaan seperti itu, dia sabar, dan tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka si musafir tadi mengatakan, lalu apa yang kakek minta kepada aku? Maka saat itu dia mengatakan, yang tinggal bersama aku di sini hanya seorang anakku yang berumur 14 tahun. Tapi sejak tadi malam dia tidak kembali ke sini. Padahal dialah yang membawa makanan untuk aku. Aku khawatir tentang dirinya. Kalau boleh, coba kamu lihat di sekeliling tenda ini, apakah dia masih ada di sekitar sini. Maka mulailah dia keluar untuk mencari anak tersebut. Ternyata singkat cerita, anak tersebut sudah meninggal dunia. Anak tersebut sudah meninggal dunia karena diterkam oleh serigala. Maka tambah bingung lagi si musafir ini. Bagaimana saya akan sampaikan berita duka ini kepada bapak tua itu, sedangkan dia dalam keadaan seperti ini. Dia ragu-ragu, kalau aku pergi tidak menyampaikan berita ini, alangkah dolimnya aku. Dia menunggu berita dari aku. Maka dia berpikir, dia menemukan jawaban. Aku akan menceritakan perkara Nabiullah Ayub alaihissalam. Karena Nabiullah Ayub alaihissalam meninggal oleh 12 anaknya. Diberikan sakit yang luar biasa. Orang-orang juga meninggalkan dia. Dalam masa yang panjang dia menderita penyakit yang luar biasa. Tapi dia termasuk orang yang diridhoi oleh Allah karena dia sabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Maka ketika dia kembali ke kemah si laki-laki tua tadi, dia bertanya, tahukah Bapak mengenai Nabiullah Ayub alaihissalam? Oh iya, saya tahu. Mana lebih mulia Bapak dengan Nabiullah Ayub? Oh, Nabi Ayub lebih mulia daripada saya. Dia lebih hebat daripada saya. Karena dia termasuk orang yang sabar saat ditinggalkan oleh anak-anaknya dan diberikan penyakit oleh Allah yang luar biasa. Maka saat itulah kesempatan si musafir memberitahu bahwa anak bapak telah meninggal dunia. Maka ketika dia mendengar anaknya meninggal dunia, maka dia mengatakan spontan dengan lisannya, Alhamdulillah. Setelah dia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah. Allah telah mengirim anakku lebih dahulu masuk ke dalam surga. Si musafir bertanya, kenapa Bapak begitu yakin kalau anak tersebut masuk ke dalam surga? Maka dia katakan, anakku adalah anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, anak yang selalu berkhidmat kepada orang tuanya. Maka janji Allah adalah pasti. Orang yang taat kepada Allah, taat kepada orang tua, dan sabar dalam kehidupan dunia, Allah pasti akan memberikan surga kepadanya. Setelah dia bersyukur kepada Allah, maka dia mengucapkan syahadat, dan saat itu juga dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Maka si musafir gelisah karena tidak ada manusia di situ. Dia keluar dari tenda untuk mencari bantuan pertolongan. Tiba-tiba tanpa direncanakan, ada 3 orang gagah perkasa dengan pakaian yang indah sedang melewati jalan itu. Kemudian ditanya, apakah tuan-tuan bersedia untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada apa? Di dalam tenda ini ada orang tua yang sedang sakit dan dia meninggal dunia. Aku seorang diri tidak mampu memandikan, mensolati dan menguburkan mayat tersebut. Marilah sama-sama kita tunaikan perintah ini. Maka subhanallah, dia pun turun dan bertanya, siapa yang meninggal itu? Dia orang tua yang tangannya buntung. Tangannya buntung? Iya, dialah orang tua yang matanya buta. Matanya buta, setelah dibuka tutupan kainnya,
ternyata disaksikan dia adalah Abu Qilabah, seseorang hebat, salah satunya sahabat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup pada saat itu, dan dia dicari-cari oleh banyak orang karena kehebatan amalan dan doanya yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak lama daripada peristiwa itu, di dalam riwayat bahwa Abu Qilabah berjalan, seseorang mimpi bertemu dengan dia dengan pakaian putih-putih, wajah yang terang benderang, berjalan di atas batu permata yang berwarna hijau. Kemudian ditanya, apa amalan kamu wahai Abu Qilabah sehingga kamu berada di tempat yang indah seperti ini? Maka dia mengatakan dan membaca ayat Al-Quran tadi, Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan atas kamu, atas kalian, atas kesabaran yang pernah kau miliki saat kamu di dunia, dan sekarang nikmatilah kenikmatan rumah yang Allah sediakan kepada kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, yang namanya sabar itu pahalanya surga. Ketika keluarga Yasir disiksa oleh musyrikin Quraisy pada saat itu, Nabi lewat, Nabi katakan, Sobran ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sabar kamu wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah kepada kamu adalah surga. Jangan ragu, jangan khawatir, Allah tidak akan pernah bohong. Kalau kamu sabar, tetap taat kepada Allah, tidak ada balasan yang lebih pantas kecuali surga yang Allah janjikan kepada kamu. Sabran ya ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya tempat kamu di akhirat nanti adalah surga. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, kadang-kadang manusia diuji dengan macam-macam ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Manusia akan diuji dengan khauf, rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwali wal anfus, kurang harta, kurang jiwa, kurang buah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Ketika ujian itu datang dan dia mampu bersabar, yang datang kepada dia adalah kabar berita gembira. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa berita gembiranya? Allah akan ganti kesusahan, kerepotan, penderitaan itu dengan apa? Dengan surga. Bagaimana itu surga? Orang yang paling susah di dunia, yang paling menderita di dunia, nomor satu, ketika diangkat dia dari penderitaan dunia, masuk ke dalam surganya Allah, belum lagi dicelupkan, cuma dicelup sebentar, belum ditenggelamkan, belum dikekalkan, cuma dicelupkan satu celupan, diangkat lagi dari celupan surga. Ditanya orang itu, ya abdi, wahai hambaku, hal marat fi hayatika bosan? Pernah kau susah saat hidup di dunia? Pernah kau menderita saat hidup di dunia? Pernah kau merasakan sakit saat hidup di dunia? Maka itu orang bersumpah, la wallahi ma marrat fi hayati minal bu'sat, demi Allah aku bersumpah belum pernah sedetik pun aku susah ya Allah saat aku hidup di dunia dulu. Hilang semua kesusahan, sirna semua penyakit-penyakit, tidak ada lagi. Itu baru dicelupkan di dalam surganya Allah satu celupan saja. Padahal orang yang sabar, orang yang istiqamah, tidak menjual imannya, mati dalam keadaan husnul khatimah, bukan hanya dicelupkan, tapi Allah tenggelamkan dia di dalam kenikmatan surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'aun. Di dalam surga, apa yang memuaskan nafsu kamu dan apa yang kau minta, semuanya dibayar kuntan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita diuji oleh Allah dengan penyakit, atau salah seorang kekasih kita, keluarga kita sedang dalam keadaan sakit, bersangka baiklah kepada Allah bahwa yang namanya penyakit yang Allah berikan kepada orang beriman itu ada maksudnya, ada tujuannya.
Karena Allah itu sangat cinta kepada orang beriman. Allah itu sangat baik, sangat sayang. Lebih sayang Allah kepada hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak kandungnya. Jadi jangan sekali-kali kita sangka buruk kepada Allah, tapi kita sangka baik, bahwa Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita. Allah ingin mendengar rintihan dan jeritan kita. Allah sudah rindu dengan suara kita. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita sombong. Allah rindu, mana suara hambaku ini? Kok sudah lama dia tidak merintih kepada aku? Aku berikan penyakit kepada dia. Aku berikan ujian kepada dia. Supaya apa? Supaya dia merintih kepada Allah. Supaya dia malam bangun munajat kepada Allah. Sehingga Allah senang mendengar rintihan kekasihnya di hadapan Allah. Ma min syaukatin yusibu jasadil mu'min illa wa fihi kafarah. Tidak ada satu duri pun yang mengena badan orang beriman, kecuali itu ampunan atas dosa-dosa orang tersebut. Dosanya digugurkan, dosanya diampunkan, sehingga saat dia harus berangkat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menghadap Allah dalam keadaan bersih. Tidak ada dosa lagi yang tersisa. Kenapa? Dosa-dosanya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita heran, kenapa ya orang itu selalu berbuat dosa, selalu maksiat, selalu hura-hura. Kok nampaknya hidupnya senang-senang saja, nggak pernah ada masalah. Saya ini bolak-balik sholat, ngaji, datang ke majelis taklim, tapi bolak-balik sakit, macam-macam masalah. Kok aneh ini Islam? Karena kita nggak paham. Kalau kita paham, kita tetap sangka baik kepada Allah. Kenapa orang yang maksiat dikasih kesehatan, kesenangan? Karena Allah tidak mau hutang atas kebaikan dia di akhirat nanti. Sejahat-jahatnya manusia, dia pasti pernah berbuat baik. Walaupun dia ahli maksiat, dia pasti pernah berbuat baik kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangganya. Itu kebaikan yang harus Allah balas. Tapi karena dia bukan orang beriman, orang yang selalu maksiat dan durhaka kepada Allah, Allah tidak mau balas kebaikan dia di akhirat, karena terlalu mahal akhirat untuk membalas kebaikan dia. Jadi Allah balas kontan semuanya di dunia. Kasih sehat, kasih senang, kasih bahagia, tidak ada masalah, sudah lunas ya. Nanti di akhirat tinggal neraka jahanam. Tapi orang yang taat kepada Allah, orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, dia juga punya kebaikan. Dan pasti banyak kebaikan. Kenapa? Karena dia orang taat kepada Allah. Tapi juga dia punya dosa. Namanya manusia. Kadang-kadang lisannya berbuat dosa, matanya berbuat dosa. Allah ingin saat dia kembali kepada Allah, itu dosa-dosa sudah bersih di dunia ini. Sehingga dia kembali kepada Allah bersih dari dosa, tinggal Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka Allah bersihkan itu dosa melalui ujian-ujian tadi. Dikasih sakit, dikasih musibah, dikasih ini, dikasih itu. Sabar, istiqomah, sabar, istiqomah, sabar, istiqomah. Sampai terakhir ketika sakaratil maut diambil oleh Allah, dia dalam keadaan istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabbku, dan dia istiqomah, pegang teguh keyakinannya, tidak pernah mundur, tidak mau cuti, istiqomah sampai mati. Maka ketika sakaratil maut mulai datang menjemput dia, Allah kirimkan malaikat yang bersih dan wangi, membawa kain kafan daripada surga, membisikkan kepada orang tadi, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut, jangan kau khawatir. Janji Allah itu pasti. Tidak perlu kau ragu dengan janji Allah. Karena kamu istiqomah, kamu sabar, sampai kau mati tetap taat kepada Allah. Dosa-dosamu sudah diampunkan oleh Allah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Janji Allah itu adalah benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, marilah sisa-sisa hidup kita
yang singkat di dunia ini kita hiasi dengan kesabaran. Kita hiasi dengan kesabaran sehingga kita tetap istiqomah taat kepada Allah. Sehingga kita tidak pernah mau melakukan dosa dan maksiat. Dan ketika datang musibah, kita hadapi dengan selalu sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dhal quwwatil matin. Ya rahim ad-du'afa wal masakin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka anta a'azzul akram. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbin nas adhibil ba'sa. Allahumma anta shafi la shafiya illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Wa khususan ila abina Wisnu Hadi. Allahumma a'tihi shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alayna. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut. Wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإن فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين
ودمر أعداءك وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من حذل الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.